kan di tempat luas yang terbuka, kecuali bila terdapat halangan semisal hujan atau hal tertentu, maka sunnahnya kembali kepada masjid. Ya, sunnahnya kembali kepada masjid. Perhatikan baik-baik, ini ada hadisnya nih. Jangan salah menyimpulkan, karena ada sebagian yang baca cuma setengah dan dibaca di terjemahan sehingga salah kesimpulan. Yuk kita lihat hadisnya. An Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla. إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. رواه البخاري, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 956. Jadi dari hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai kepada beliau, disampaikan, awas, penting sekali diketahui, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menunaikan salat Id itu beliau tunaikan di musalla. Musalla. Awas, ibu jangan salah tangkap nih, Bu. Ya, jangan salah kemudian mengimajinasikan. Karena kalau disebutkan di Indonesia musalla itu tempatnya kecil, sempit, kalau di mall pinggir toilet. Kecil. Ya. Nah, ini hati-hati. Musalla itu asalnya bukan tempat yang sempit, bukan. Musalla itu tempat sholat. Tempat sholat. Umum sifatnya. Bisa besar, bisa kecil. Bisa luas, bisa sempit. Kalau disebutkan musalla, tempat sholat. Dan tidak pakai H, ingat, tidak pakai H. Ya. Sebab kalau pakai H, jadi musallah. Ya. Ingat, tidak pakai H. Tidak pakai H. Tapi musalla. A. Bukan A. Ya. Musalla. Sampai sini aja. Tidak menggunakan H. Yang ini bahasa Arabnya begini. Musalla. Dan jangan pakai titik. Maaf ya, jangan pakai titik 2 dianya. Nih, begini. Kalau titik 2 jadi musalli. Orang salat. Musalla, nih, tempat titik. Tanpa titik. Tempat salat. Jelas. Kalau pakai H, musalla. Tulisannya begini. Musalla. Musalla. Artinya berubah. Tempat perempuan disolatkan. Ini musallah mama. Ya boleh lah mah nanti insya Allah ya. Nah, jelas ya? Jadi yang tepat begini, musalla bukan musalla. Di beberapa tempat masih ada haknya. Musalla. Ya, karena dipersepsikannya dari salat. Salat jadi musalla. Ya, salat kan ada tak marbutohnya. Dibayangkan kemudian dibaca hak jadi musalla, itu tidak tepat. Jadi orang jangan bikin bingung, orang Arab ke situ bingung, ya. Paham ya? Baik. Nah, kalau disebutkan musalla dalam ilmu hadis dirujuk lagi ke situasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan musalla berarti bukan masjid. Tempat di luar masjid. Apa biasanya? Biasanya lapangan. Kenapa pilih lapangan? Karena pada saat itu lapangan itu lebih luas dibanding masjid. Antum jangan lihat Masjid Nabawi sekarang. Nabawi sekarang itu udah mengalami perluasan yang berkali-kali. Zaman Nabi seperti yang kemarin kami ilustrasikan. Ya, seluas-luasnya hanya sewilayah karpet merah yang atasnya ada lampu-lampu. Itulah sewilayah itu. Sementara setelah Nabi kemudian diperintahkan untuk puasa, tahun kedua Hijrah, yang masuk Islam makin banyak. Banyak. Masjid nggak nampung. Diberikan kemudian area ke belakangnya itu, yang tidak ada bagian atapnya. Sampai sekarang masih ada untuk memberikan sejarah kepada kita. Masih nggak nampung juga. Akhirnya apa yang terjadi? Cari tempat yang lebih luas, ke lapang. Ke lapang lah, sholatlah kemudian di lapangan. Kenapa disebut lapangan? Karena menampung banyak. Lebih luas tempatnya, semua orang bisa datang. Ya, di coupling ini untuk perempuan, salat ini untuk laki-laki. Perempuan yang tengah haid misalnya sebelah sini, ya, laki-laki untuk salat sebelah sana, anak-anak di mana. Jadi ada semuanya, lebih mudah. Ya, dan lebih fleksibel. Kan perempuan yang sedang haid kan nggak bisa masuk masjid. Ya, makanya nunggunya di situ lebih enak. Jadi bebas aja, nyaman, tenang, mau berangkat pun nggak ada halangan. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksudkan musalla itu tempat lapang yang luas. Nah, dengan pertimbangan bila awas hati-hati, diduga masjidnya itu lebih sempit dibandingkan lapang yang ada. Tapi kalau kemudian masjidnya lebih luas dibandingkan lapangannya,
Awas, lebih luas dibandingkan lapangannya. Atau cukup menampung jamaah sedangkan lapangan tidak kondusif. Ada lapangan, ya. Tapi mohon maaf, ya si bulbul suka main-main di situ, ya. Bisa datang gogok dia, bolak-balik, terus nggak diketahui di mana dia buang kotoran, di mana dia buang ininya apa, kencingnya dan sebagainya, kotor, diduga najis. Ya, diketahui sering banyak main di situ, dikhawatirkan ketika sholat tempatnya tidak terlampau bersih, bahkan tidak suci. Maka kembalikan kemudian ke masjid ketika bisa menampung jamaah. Atau situasinya memang masjid lebih luas dibanding lapangan. Contoh paling gampang, Masjid Nabawi sekarang. Di mana ada lapangan seluas Masjid Nabawi sekarang? Untuk daerah Madinah. Makanya orang Madinah sholatnya ke Masjid Nabawi. Bukan ke lapangan lagi. Karena udah luas, lebih cukup nampung, lebih dari cukup. Jangan kalau orang Madinah, orang Indonesia pun bisa datang di situ. Silahkan dicek orang Indonesia dari Papua sampai dengan ke Aceh, umrah kemudian sholatnya di mana? Gak akan nyari lapangan di Masjid Nabawi. Balik ke Masjid Nabawi, datang ke situ, luas tempat semua orang sholat. Kenapa? Karena tempatnya lebih luas daripada lapangan. Termasuk di tempat kita, kalau masjidnya lebih luas daripada lapangannya, atau di komplek tidak ada lapangan, masjidnya besar luas, jangan maksa nyari lapangan. Wah, ini surah Nabi, kita sewa aja Senayan. Wah, aduh, antum nyusahin diri sendiri. Paham ya? Istiqlal tuh luas, nampung banyak orang. Ini nggak usah ke Monas, sholat di situ aja. Tapi kalau mau dibuka lebih luas lagi, misalnya banyak semua orang datang, mau sholatnya berjamaah kumpulkan se-Indonesia semua, cari tempat yang bagus silahkan, nggak apa-apa. Ya, pangkas sebagian tempat tuh stadion misalnya di Senayan, nampung berapa datang ke situ, atau mau di Monas banyak sekalian keluar semua, ya itu nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau tempat-tempat tertentu masjidnya lebih luas, gunakan masjid dibanding lapangannya. Paham ya? Ini hadisnya jelas, sunnahnya jelas. Jadi begitu cara memahami sunnahnya. Nah, termasuk kalau hujan terjadi, jangan dipaksakan. Ini tanda kekuatan iman. Teruskan. Anda menyalahi hadis Nabi, sakit Anda di situ. Ya, tidak. Nih, lihat sini. Lihat hadisnya. Saya bacakan hadisnya dari Abu Daud. Ya, dari Abu Daud, nomor hadis 1162. Dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu asabahum matarun fi yaumi 'idin fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal 'id fil masjid. Ya, kata Abu Daud, ini hadis sahih, nomor hadis 1162 dari sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar, ya, masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Kata beliau pernah terjadi di zaman Nabi ketika akan kemudian dimulai salat Id itu, terjadi hujan, hujannya cukup lebat. Lalu Nabi memerintahkan, ayo balik ke masjid, salatnya di masjid. Di masjidlah kemudian dinaungi itu supaya tenang nyampaikannya, salatnya, khutbahnya macam-macamnya, ya. Nah, maka sekarang boleh siap-siap kalau kelihatan mendung, diduga misalnya kuat hujan. Ini alhamdulillah nih, lapangnya bersambung dengan masjid. Ya, jadi imam bisa di depan, nanti imam di depan. Ya, sudah pasti imam di depan, ya. Tapi kita ke bawah sana. Di bawah tuh. Kita punya 3 mihrab. Mihrab yang asal yang sekarang ada akhwat ibu di sana. Mihrab yang ini kedua, mihrab ketiga sebelah sana. Jadi kalau jamaahnya cukup nampung kemudian dengan ruangan yang masjid kita di sini sampai bangunan baru, maka imam cukup di sini. Tapi kalau meluber kemudian kayak kita malam Jumat, imam ke depan di sana, di lapang. Nanti untuk Idul Fitri, insya Allah imamnya di depan di sana, di lapang. Jadi dapat dua-duanya sunnahnya tuh, ya. Nanti ada yang area lapangan sana, area ibu kemungkinan besar mungkin masih di dalam sana, ya di dalam. Kalau melebar bisa sisi kiri atau sisi kanannya, ya ikhwan. Kemudian di lapang sana, kalau melebar terus naik ke bawah sini, ya sampai dengan bisa ke atas, sampai ke lantai paling atas boleh, silakan. Karena nggak ada yang itikaf lagi, ya jangan terlampau soleh, ya. Awas, jangan itikaf sudah. Itu bukan itikaf, itu ketiduran namanya, bangunkan. Jadi saya di Libya itu ada kawan, susah Jumatan dia, bangunin susah. Begitu pulang, udah selesai Jumatan, kamu kenapa nggak Jumatan? Kan Jumat depan juga masih ada katanya. Satu kali Idul Fitri ketiduran, nggak dibangunin, pulang marah-marah dia. Wow, kamu nggak bangunin, kan tahun depan juga masih ada. Nah, teman-teman, apa jawab dia? Tapi kan masih lama katanya. Nah, ini teman-teman sekalian, cara berpikir seperti itu nggak tepat. Kita kadang-kadang suka kebalik. Idul Fitri itu sholatnya sunnah, Jumatan itu wajib. Banyak orang bergegas mengenaikan Idul Fitri, tapi Jumat tuh pada nggak semangat, tuh yang salah, berpikir yang salah. Itu coba diperbaiki cara berpikir seperti itu tuh. Saya perhatikan ada orang-orang yang saat Jumat itu datang sengaja terlambat. Kadang nunggu-nunggu khutbahnya itu khutbah yang kedua. Gitu kan? Tunggu-tunggu baru datang. Idul Fitri itu bisa datang duluan. Bahkan takut kalau terlambat. Padahal hukumnya sunnah. Nah, mungkin cara berpikir seperti yang harus diperbaiki lagi. Ya. Baik, jadi jelas ya? Jelas seperti tadi ya. InsyaAllah besok sholat jam 6.30. Posisinya sudah kita atur. Kita gabungkan 2 sunnah sekaligus. Ya.
Jadi kalau di tempat-tempat yang lain boleh pasang tenda misalnya, silakan dilihat kalau mendung diduga atau musim hujan ya. Kalau kan di luar itu jelas kelihatan ya musim-musimnya, pergantian-pergantiannya. Di kita kadang-kadang sekarang agak rumit nih situasinya. Ya karena ada pemanasan global, kadang-kadang musim panas jadi hujan, musim hujan jadi panas ya. Kalau kelihatan mendung atau diduga musim hujan, boleh disiapkan alternatif untuk tenda atau semacamnya. Allah taala adam bissawab.